Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 6 akan menunjukkan bagaimana sih cara membuat aplikasi yang bisa menerjemahkan suara kalian ke berbagai bahasa. Dan yang spesialnya, hasil terjemahan kalian itu otomatis dibacain loh. Nama aplikasi yang kami bikin yaitu penerjemah suara multibahasa. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya supaya kalian itu bisa ngobrol dengan orang luar negeri tanpa takut salah paham. Terus buat kalian yang sedang belajar bahasa asing ataupun kalian yang nemu sebuah kalimat atau kata dari bahasa asing yang kalian ini gak ngerti nih arti dan maksud dari kata tersebut ini apa. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Kalau kalian mau tahu bagaimana dan cara bekerjanya aplikasi ini, tonton terus ya. Sini kita sudah dalam Chrome MIT App Inventor. Oke, langsung saja kita create apps. Di sini pilih new project, bikin nama project baru, misalnya translator 1. Klik OK di sini. Tokennya yang pertama itu kita butuhkan adalah misalnya di sini sebagai pembuka aplikasi label. Oke, agar teks dari labelnya ini di tengah, kita klik di sini screen 1, bisa ke tengah kan? Ya, ini ke tengah. Dan screen satunya ini supaya hilang, di sini di bawah kita ganti, kita hapus saja. Oke. Dan jadi hilang. Setelah label, yang kita butuhkan selanjutnya adalah list speaker, yang dimana list speaker ini berfungsi untuk pilihan bahasa yang ingin kita terjemahkan. Langsung saja kita geser, kita taruh di tengah. Ya, kita taruh di tengah. Selanjutnya yaitu ada button, taruh di bawah list speaker. Selanjutnya ada text box, taruh di bawah button 1. Selanjutnya ada button lagi, button yang kedua, taruh di bawah text box. Dan yang terakhir ada text box di bawah button 2. Apa saja fungsinya? Yang pertama ada text label 1, yang di sini kita isi dengan misalnya tulisan welcome sebagai hiasan aplikasi tersebut. Misalnya di sini welcome. Ya, udah. Dan yang kedua adalah list speaker sebagai pilihan bahasa yang ingin kita terjemahkan. Di sini bisa kita ganti di sini judulnya, misalnya pilih bahasa. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah text for button 1, di mana teks ini kita gunakan sebagai menangkap suara. Sebelum itu kita gunakan yang namanya, sini kita pilih media, ada yang namanya speak recognizer. Kita geser, kita masukin saja, otomatis dia ada di bawah. Ya, kegunaannya itu adalah jika pengguna menekan ini, otomatis akan muncul kayak rekaman Google Translate gitu, kayak hello Google. Gunanya itu menangkap apa yang ingin kita translatekan. Di sini kita langsung saja di sini klik untuk bicara. Klik untuk bicara. Jadi pengguna apabila menekan dan tinggal ngomong, otomatis aplikasi akan menangkap apa yang kita omongin. Selanjutnya di bawah ini adalah text box 1, yang dimana jika pengguna tidak ingin berbicara, bisa mengisi dengan teks yang di dalam box tersebut. Oke, yang selanjutnya text for button 2, dimana kegunaan text button 2 ini yaitu mentranslate apa yang kita bicarakan atau apa yang kita ketikkan. Di sini kita tulis di bawah sini translate. Jadi apabila pengguna mengklik tombol tersebut, otomatis yang kita bicarakan atau yang kita ketik dalam box ini otomatis akan ditranslate melalui sini hasilnya. Tidak lupa juga kita isi dengan translator, karena aplikasi ini adalah aplikasi translate, jadi kita gunakan translator. Dan yang tak kalah penting yaitu text to speech, yang dimana hasil translatean kita akan otomatis dibacakan oleh aplikasi tersebut, akan mengeluarkan suara. Ya. Di sini apabila sudah semua komponen-komponennya, terserah kita mau mendesain seperti apa. Jika sudah seperti ini, terserah kalian mau mendesain seperti apa, sesuai dengan keinginan pembuat yang enak dipandang lah.
Oke, yang selanjutnya yaitu adalah bagian di blog. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi ini bekerja dengan menggunakan blok pemrograman yang ada di MIT App ini. Oke, langsung saja. Jadi di sini kami menggunakan list picker before picking. Kita menggunakan set list picker one elements, yaitu kita akan membuat list bahasa-bahasanya. Karena di sini saya menggunakan 3 bahasa, jadi di sini saya menggunakan 3 item. Bahasa yang pertama yang saya gunakan yaitu bahasa Inggris, Rusia, dan yang ketiga adalah bahasa Jerman. Lalu selanjutnya di sini kami akan membuat seperti Google Translate, yaitu menggunakan kata-kata untuk menangkap dan menampilkan suara pengguna dalam bentuk teks. Jadi button one ini adalah klik untuk berbicara. Jadi itu adalah seperti di Google Translate, kalian bisa menggunakan suara untuk menerjemahkan kalimat atau kata-kata yang ingin kalian translatekan ke dalam bahasa yang lain. Jadi ketika button one diklik, aplikasi akan memanggil speech recognizer atau penangkap suara untuk mendengarkan suara pengguna. Lalu blok yang di bawahnya itu adalah when speech recognizer what after getting text. Nah, jadi itu maksudnya adalah setelah speech recognizer-nya itu menangkap suara yang sudah kalian katakan, teks yang sudah kalian katakan itu akan masuk ke dalam text box one. Nah, jadi teksnya itu akan ditampilkan di text box one. Lalu di sini saya akan membuat proses penerjemahannya, yaitu ketika button 2 diklik, atau button 2 itu bisa dibilang untuk mentranslate. Jadi di sini karena kami menggunakan 3 bahasa, jadi kami menggunakan if then else if dan else if then sampai 3 kali. Nah, jadi ketika kita menekan tombol translate, maka button to click ini akan mengecek bahasa apa yang dipilih dari list picker one selection, yaitu ketika misal yang kita pilih adalah English, bahasa Inggris, maka dia akan memanggil translator atau mentranslate ke bahasa English, yaitu dengan menggunakan kode ISO 639 language to translate to English, English to EN ya. Lalu text to translate text box one. Jadi text to translate text box one ini maksudnya adalah untuk mentranslate text box one atau kata-kata yang ingin kita translatekan ke bahasa yang ingin kita mau. Jadi ketika kalian ingin membuat aplikasi translator dengan menggunakan bahasa yang lebih banyak, kalian bisa menambahkan if else yang di pengaturan sebelah kiri. Di sebelah kiri if itu ya, kalian bisa menambahkan else if jika kalian ingin menggunakan bahasa yang lebih banyak. Jadi di sini karena kami menggunakan 3 bahasa, kami hanya menggunakan 3 kali. Lalu di sini saya akan membuat blog untuk menampilkan dan membacakan hasil dari apa yang telah ditranslatekan dari translator tadi. Nah, di sini saya menggunakan blog when translator one got translation, lalu do set text box to text to get translation. Nah, jadi ini maksudnya adalah setelah hasil terjemahan diterima, blok translator one got translation akan dijalankan. Nah, terjemahannya akan ditampilkan di text box 2. Jadi text box yang di bawahnya. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan if then else if lagi sebanyak 3 kali. Nah, lalu di sini saya menggunakan list picker selection English, salin aja dari atas. Lalu di bawahnya adalah set speech recognizer one language to EN. Nah, jadi ini tuh maksudnya ketika bahasa yang kalian pilih adalah English, dia akan membacakan hasil dari translate-nya itu ke bahasa Inggris. Jadi dengan menggunakan kode ISO lagi, yaitu EN, kalau English itu EN. Lalu memanggil text to speech, speak message, got translation. Nah, lalu di sini karena saya menggunakan 3 bahasa,
English, Russian, and German. Di sini saya salin-salin aja. List speaker selection-nya menjadi Russian dan Jerman. Kalau Russian, ISO kode ISO-nya yaitu RU, kalau Jerman yaitu DE. Oke guys, jadi sampai sini saja untuk penjelasan blok-bloknya. Semoga dengan penjelasan ini akan bermanfaat untuk kalian semua. See you guys. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah kami buat. Sebelum mentranslate, kita bisa memilih bahasanya terlebih dahulu. Misalnya kita mau mengubah ke bahasa Inggris. Kita bisa menekan untuk bicara. Halo, selamat pagi. Setelah itu kita pencet translate untuk hasil translate-nya. Hello, good morning. Nah, kita juga bisa memilih bahasa lain, misalnya ke bahasa Rusia. Kita bisa menekan untuk bicara kembali. Halo, selamat siang. Setelah itu kita translate. Galo Patung Siang. Yang terakhir adalah kita bisa memilih ke bahasa Jerman. Kita menekan untuk bicara kembali. Halo, selamat malam. Kita translatekan. Hallo, guten Nacht. Nah, selain dengan tekan untuk bicara, kita juga bisa mengetik secara manual. Mari makan. Translatekan. Lasst uns essen. Selamat malam. Good night. Nah, itu dia hasil dari aplikasi yang sudah kami buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Kelebihan aplikasi penerjemah suara multibahasa. Aplikasi ini memiliki sangat banyak kelebihan. Yang pertama yaitu interaktif dan praktis. Aplikasi ini sangat membantu para penggunanya karena para pengguna tidak perlu menulis teks secara manual. Cukup dengan berbicara, aplikasi akan mengenali suara pengguna kemudian diubah menjadi teks secara otomatis. Yang mana hal ini dapat sangat membantu penggunanya dalam situasi yang membutuhkan respon yang sangat cepat. Yang kedua, aplikasi ini memiliki kelebihan yaitu mendukung multibahasa. Aplikasi ini sudah mendukung 3 bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Rusia. Yang mana fitur ini dapat sangat membantu bagi para pelajar bahasa asing dan juga para wisatawan yang sedang berpergian ke daerah berbahasa ke negara-negara berbahasa tersebut. Yang ketiga yaitu integrasi teknologi lengkap. Aplikasi ini merupakan gabungan teknologi utama dalam satu alur kerja, yang mana di dalamnya yang pertama ada speech recognizer yaitu mengubah suara menjadi teks, kemudian ada translator yaitu menerjemahkan teks dalam bahasa ke bahasa lain secara otomatis, kemudian ada text to speech yaitu membaca hasil terjemahan dengan suara. Semua proses ini terjadi secara otomatis tanpa harus berpindah aplikasi, sehingga lebih efisien dan nyaman untuk digunakan. Yang keempat yaitu antarmuka sederhana dan user friendly. Aplikasi ini dibuat dengan tampilan yang sesederhana mungkin, sehingga sangat cocok digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak maupun lanjut usia. Yang kelima yaitu edukatif. Selain berguna untuk komunikasi, aplikasi ini juga sangat berguna sebagai media pembelajaran. Pengguna bisa mempelajari cara pengucapan kata atau kalimat dalam bahasa asing secara benar, yang mana hal ini dapat meningkatkan kemampuan berbicara kita dalam bahasa asing. Kemudian yang kelima yaitu portable dan ringan. Karena dibuat menggunakan Meetup Inventor, aplikasi ini memiliki ukuran file yang sangat kecil dan juga ringan saat dijalankan, sehingga sangat cocok digunakan di perangkat Android dan spesifikasi rendah sekalipun. Dengan semua keunggulan tersebut, aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk berbagai situasi seperti pembelajaran, pariwisata, hingga kebutuhan komunikasi sehari-hari lintas bahasa. Dengan aplikasi ini, komunikasi jadi makin mudah, bahkan beda bahasa sekalipun. Aplikasi ini cocok banget buat pelajar, traveler, atau siapa aja yang suka teknologi dan bahasa. Yuk, jangan ragu, eksplorasi MIT App Inventor.
kalian pasti bisa buat yang lebih keren lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di aplikasi berikutnya.